Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk bersama-sama membahas topik memastikan tempat uji kompetensi atau TUK atau Assessment Venue sesuai dengan Good Practices. Ini merupakan SKKNI yang baru, yaitu M74 SPS 031501 tahun 2020. Sebelum kita bahas satu persatu langkah-langkahnya, jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan topik-topik berikutnya. Nah, konsepsi dari tempat uji kompetensi ini adalah TUK adalah tempat kerja atau simulasi tempat kerja yang baik yang memfasilitasi uji kompetensi. Yang baik seperti apa? Yang baik itu yang sudah menerapkan good practices atau cara yang baik suatu tempat kerja sesuai dengan konteksnya. Nah, tempat yang baik ini syaratnya apa? Ada berapa? Nanti kita akan bahas secara detail mengenai apa nih good practice ini. Nah, berkaitan dengan pengembangan TUK ini atau memastikan bagaimana TUK ini memenuhi syarat good practices, alhamdulillah sudah ada pedomannya di sana, yaitu yang pertama SKKNI 333 atau Triple Three tahun 2020 berkaitan dengan bidang standarisasi, pelatihan kerja dan sertifikasi, serta pedoman persyaratan umum tempat uji kompetensi 206 dari BNSP. Ini menjadi mudah bagi kita untuk mengikuti agar bahwa TUK yang kita bangun ini adalah memang sesuai. Dalam standar dan regulasi teknis ini, tempat uji kompetensi atau tempat kerja atau simulasi tempat kerja yang baik ini, yang sesuai good practice ini dibagi 3 kelompok. Yang pertama adalah tempat uji kompetensi di tempat kerja, jadi real tempat kerja, yaitu TUK yang merupakan bagian dari industri di mana proses produksi dilakukan. Di sana ada catatan, pelaksanaan uji di tempat kerja dilakukan pada saat peserta sertifikasi bekerja dalam proses produksi, jadi apa adanya di sana. Yang kedua, tempat uji kompetensi sewaktu, yaitu TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidental. Jadi, TUK yang bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidental. Nah, catatan di sana, TUK sewaktu dapat berupa, namun tidak terbatas pada ruang pertemuan yang dilengkapi dan ditata sesuai dengan persyaratan uji, fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memenuhi persyaratan tempat uji, atau fasilitas pendukung produksi yang sedang tidak digunakan untuk proses produksi. Yang ketiga ada TUK mandiri, yaitu TUK bukan di tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan. Jadi sudah dibangun khusus untuk memang TUK. Kemudian kemitraan tersebut utamanya mencakup kesediaan untuk memelihara peralatan teknis dan kondisi uji di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan. Di samping itu, TUK mandiri dapat membantu mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi dari LSP. Terdapat catatan di dalam standar dan regulasi tadi. Yang pertama, TUK mandiri umumnya dimiliki oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang kemudian menjalin kemitraan dengan LSP pihak ketiga. Yang kedua, TUK yang digunakan oleh LSP pihak 1 atau LSP pihak 2 yang punya hubungan kesamaan kepemilikan tidak termasuk dalam kelompok TUK mandiri. Ini adalah TUK. Baik, berikutnya adalah langkah-langkah memastikan TUK sesuai dengan good practices. Yang pertama adalah mengidentifikasi sektor atau ruang lingkup bidang dari tempat uji kompetensi atau TUK. Yang kedua, mengidentifikasi standar atau pedoman good practice sesuai bidangnya. Yang ketiga, evaluasi sistem praktik operasional dari tempat uji kompetensi TUK sebagai tempat kerja atau workplace. Saya ulangi lagi, identifikasi sektor, ruang lingkup, bidang dari TUK.
Yang kedua, mengidentifikasi standar atau pedoman good practices sesuai bidang. Dan yang ketiga, evaluasi sistem praktek operasional dari TUK sebagai tempat kerja atau workplace. Pada langkah pertama, mengidentifikasi sektor atau ruang lingkup bidang dari tempat uji kompetensi. Yang pertama, ruang lingkup area fungsional pengujian kompetensi atau TUK yang dideklarasikan sebagai TUK diidentifikasi. Kemudian sektor atau subsektor bidang kerja diidentifikasi. Sektornya apa ini? Kemudian jenis tempat kerja sebagai TUK diidentifikasi. Jenisnya tadi, apakah TUK tempat kerja, sewaktu, atau mandiri. Nah, ini kembali mengenai good practices. Ini adalah praktek atau cara yang baik. Kelengkapan permohonan terdiri dari menjalankan, mengoperasikan tempat kerja yang baik yang menjaga produk atau jasa selalu bermutu dan aman bagi penggunanya maupun pekerjanya. Ini adalah praktek kerja yang baik. Nah, contoh-contoh good practice ini dalam industri manufaktur misalnya ada namanya GMP. Di dalam pertanian ada good farming practices. Ada good catering practices di pariwisata, ada good aquaculture practices, ada laboratory practices, ada good mining practices, ada good handling practices, dan seterusnya. Ini setiap sektor mempunyai bagaimana guideline mengoperasikan organisasi pada bidangnya dengan baik. Sedangkan ruang lingkup area fungsional ini dapat berupa sektor, subsektor, atau bidang. Ini sesuai dengan di dalam pemetaan ada area fungsi. Ini adalah bisa sektor, subsektor, bidang, dan seterusnya. Sekali lagi, jenis tempat kerja ini pada TUK, jadi ada tempat kerja sesungguhnya yang beroperasi produksi produk atau jasa, atau TUK tempat kerja, dan tempat kerja simulasi. Ada dua, ada sewaktu, ataupun mandiri. Ini adalah tempat kerja simulasi. Baik, selanjutnya adalah mengidentifikasi standar atau pedoman good practices sesuai bidang. Yang pertama, persyaratan operasi dan tempat kerja yang baik sesuai sektor atau subsektor diidentifikasi. Kita identifikasi tadi, biasanya good practice ini diterbitkan oleh otoritas atau organisasi internasional atau organisasi industri atau organisasi profesi. Sehingga kita bisa lihat sesuai bidangnya, kita cari di sana. Yang kedua, standar pedoman praktek kerja yang baik ini, suatu bidang diidentifikasi. Jadi, tadi sektornya sudah, kemudian pedomannya yang diterbitkan. Nah, wujud dari good practices ini dalam dokumentasi dapat bermacam-macam. Yang pertama bisa berupa standar. Ya, seperti good manufacturing practices, ini sudah menjadi standar misalnya. Kemudian regulasi teknis nasional maupun internasional, biasanya berupa guideline, pedoman teknis nasional maupun internasional, dan juga bisa berupa best practice dari suatu industri atau organisasi. Ini bisa diidentifikasi di sana untuk masing-masing atau setiap sektor, subsektor, ataupun bidang. Nah, setelah mendapatkan pedoman yang baik untuk menjalankan praktek kerja sesuai bidang atau sektornya, maka langkah ketiga ini adalah evaluasi sistem atau praktek operasional dari tempat uji kompetensi sebagai tempat kerja. Nah, kita lihat di sana ada jenis good practices yang dioperasikan TUK sebagai tempat kerja diidentifikasi. Jenisnya tadi sudah ketahuan. Kemudian bukti penerapan good practice diidentifikasi. Dan yang ketiga, dokumen penerapan good practice dievaluasi. Ini proses evaluasi sistemnya. Nah, bukti penerapan good practice ini pada TUK ini bisa berwujud sertifikat penerapan good practice dari pihak ketiga. Misalnya industri yang tempat kerja beneran, dia sudah mendapatkan pengakuan, misalnya dia sudah punya, biasanya misalnya kalau makanan, dia sudah mendapatkan izin dari Badan POM atau mendapatkan sertifikat IRTP atau MD, maka mereka sudah pasti menerapkan good practices. Bisa juga dokumen sistem, dia belum mendapatkan sertifikat dari eksternal, tapi sudah punya
deklarasi bahwa ya, saya sudah menerapkan good practices, buktinya adalah dokumen sistem penerapan. Dan yang ketiga, kalau dua-duanya tadi belum, didemonstrasikan dan rekaman penerapan good practices memang dimiliki. Ini adalah bagaimana bukti penerapan good practices sudah didapatkan. Alhamdulillah, kita sudah dapat mengidentifikasi bagaimana mengembangkan LSP pada pihak satu yang banyak sekali manfaatnya untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan tadi betul-betul sudah berbasis kompetensi, membantu memastikan link and match, mengembangkan profesi sejak dini, hingga bagaimana kita menghasilkan TUK-TUK yang betul-betul bisa menjadi praktek yang baik dari suatu industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.